Jaga dan rawatlah keris pusaka ini dengan baik-baik. Di samping pusaka ini bisa melindungi diri kamu, keris ini juga bisa mendatangkan rezeki buat kamu. Mandikanlah dengan air kembang setiap malam Jumat Kliwon. Iya ya, baik, baik. Ya ampun, gua lupa menuruti pesan kakek. Mas, polisi sudah menuju kemari, Mas. Sekarang ikat dia sebelum dia bangun. Iya. Coba di sini. Cepet, Mas. Cepat, bawa dia. Siap, Dan. Ayo ikut. Pak, terima kasih atas bantuannya. Baik, Pak. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Kalau begitu kami pamit dulu. Silakan. Mari Bapak. Iya, silakan. Jadi gimana ceritanya sebetulnya, Pak Haji? Tadi itu ada maling, mau ngebunuh kita. Untung aja ada gempa, Pak Ustadz. Jadinya malingnya pingsan karena ketimpa peti besi yang ada di atas lemari. Ya buru-buru aja saya telepon polisi. Masya Allah. Jadi tadi ada gempa, Bu? Saya kok nggak terasa ya? Iya, kita juga nggak kerasa tuh. Iya, gempanya cuma sebentar. Kira-kira 1 menit. Tapi alhamdulillah bisa menyelamatkan nyawa kami berdua. Alhamdulillah. Ternyata musibah pun ada hikmahnya juga. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bukan. Bukan karena Allah, tapi karena keris pusaka saya. Astagfirullahaladzim. Mas, Pak Ustadz, bapak-bapak, maafin suami saya ya. Gak apa-apa, Bu aja. Saya pamit ke dalam dulu. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Silakan. Ustaz, masa Haji Mustafa jadi gitu? Masa keris bisa bikin gempa? Iya, padahal dia rajin sholat, mengikuti pengajian, malah lebih percaya sama keris. Udah bapak-bapak, nggak usah ngomongin orang ya. Mungkin karena dia lagi tertimpa musibah, jadi pikirannya masih kacau. Ya. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah. Ayo kita sholat. Ayo, mari. Ustaz, ya. Ya Allah, Mas. Bukannya sholat subuh malah ngurusin keris. Mas kenapa sih tadi bilang sama orang-orang yang bikin gempa itu keris? Malu, Mas. Mas itu udah haji. Masa percaya sama keris? Sekarang gua baru sadar. Kenapa selama ini hidup kita susah, punya toko bangkrut. Ternyata gua lupa sama nasihat kakek gua, bahwa gua harus merawat keris ini. Astagfirullahalazim. Nyebut, Mas. Usaha kita itu bangkrut gara-gara barang-barang yang kita jual itu kualitasnya rendah tapi harganya mahal. Ya jelas gak ada orang yang mau beli. Akhirnya barang-barang itu kadaluarsa dan terpaksa dibuang. Untung aja sisa uang dan perhiasan kita gak jadi diambil maling. Kalau enggak kita bayar utang di grosir pakai apa? Karena itu lu harus berterima kasih kepada keris ini. Kalau bukan karena keris ini, kita sudah mati dibunuh oleh pencuri itu. Dan keris ini juga yang menjatuhkan peti yang menimpa si pencuri sampai pingsan. Udahlah, Mas. Kerisnya disimpan aja. Sekarang ambil wudhu, kita subuh berjamaah yuk. Jangan main pegang aja. Lu mau sholat aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak gua. Ya Allah, ampunilah suamiku ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Barangnya bisa diantar? Pemilik grosir nggak mau ngasih barang yang kita pesen, Mas.
Katanya utang yang lalu-lalu aja belum dibayar. Jadi modalnya nggak muter. Ya udah kalau begitu kamu cari grosir yang lain. Sama aja, Mas. Kalau kita utangin dulu, mereka nggak bakalan ngasih. Lagian kan kita belum dikenal sama mereka. Gak ada cara lain. Kayaknya hanya Kris Pusaka yang bisa menolong gue. Mas mau ngapain? Kok nggak ngambil wudhu? Udah azan. Mau mandiin Kris. Malam ini kan malam Jumat Kliwon. Siapa tahu kita dapat uang banyak. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu perbuatan musyrik. Allah murka sama orang musyrik, Mas. Diam kamu. Jangan! Lu jangan ikut campur urusan gua. Atau lu gua usir dari rumah ini. Kris Pusaka, mudahkanlah segala urusanku. Berikanlah aku uang yang banyak. Berikanlah aku uang yang banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Salma, Iya, saya Bu Salma. saya notaris almarhum Pak Danu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Paman Danu meninggal kok saya nggak dikasih tahu. Pak Danu meninggal saat menjalani umroh di Mekah dan sudah dikebumikan di sana. Mohon maaf kalau saya lupa memberi kabar. Yaudah Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih. Saya kemari mau menjemput ibu. Sebelum meninggal, Pak Danu sempat membuat surat wasiat yang menyebutkan ibu sebagai ahli warisnya. Jadi, ibu berhak menerima semua warisan yang ditinggalkan Pak Danu. Kira-kira kapan kami dapat warisan itu, Pak? Secepatnya, Pak. Setelah Bu Salma menandatangani beberapa berkas. Karena itu, saya mohon Bu Salma ikut saya ke kantor. Ayo ikut notaris. Hah? Biar kita cepat dapat duit. Tapi Mas, selama Paman Danu hidup saya nggak pernah merawat beliau. Mengunjunginya saja jarang. Apa pantas saya terima warisannya? Alah, cuma nerima harta warisan aja kok susah sih. Ayo sudah. Pak Danu sudah menetapkan Bu Salma sebagai ahli waris. Jadi,
ibu tidak usah sungkan menerimanya. Tuh, dengar kata notaris. Dengar. Hah? Loh, Pak Haji, tokonya kok dijual, Pak Haji? Emang Pak Haji mau pindah kemana? Mulai sekarang, gua nggak perlu buka toko lagi. Gua udah kaya raya. Bini gua dapat warisan. Berarti Pak Haji banyak duit dong. Pinjemin saya modal, Pak Haji. Saya kehabisan modal gara-gara anak saya sakit. Oh, bisa. Yang penting lu harus ikutin aturan gua. Ya. Gile bener. Ternyata warisan paman lu banyak bener ya. Tanah di mana-mana. Ini rumah, mobil, villa. Ini nggak akan habis 7 turunan. Iya, tapi bagaimana kita mengurus semua harta-hartanya Paman Danu? Begini. Supaya lu gak usah repot-repot ngurusnya. Semua ini kita jual. Kita jadiin duit. Kemudian masukkan ke rekening gua. Beres kan? Ya udah. Tapi inget ya Mas, sebagian dikasih ke panti asuhan. Buat apa ditaruh di panti asuhan? Semuanya ini karena keris pusaka gua. Tahu? Astagfirullahaladzim Mas, istighfar. Yang ngasih kita rezeki itu bukan keris, tapi Allah Mas. Allah itu mendengarkan doa-doa kita. Allah. Setiap hari kita berdoa sesudah sholat, minta rezeki yang banyak ya Allah. Tapi mana hasilnya? Nggak ada. Tapi setelah gua memandikan keris dengan air kembang, nih hasilnya. Kita jadi kaya raya. Astagfirullahaladzim. Itu kan mobil Haji Mustafa. Udah nggak apa-apa, biarin aja, Pak. Oh ya, sepertinya saya harus pulang dulu, Pak, nih ganti baju. Silakan bapak-bapak ke masjid aja duluan ya. Ya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Terlaluan Haji Mustafa. Udah tahu jalan becek, dia malah ngebut bawa mobilnya. Iya, sejak dapat warisan, semakin hari Haji Mustafa semakin sombong. Datang ke masjid nggak pernah, apalagi ikut sholat berjamaah. Lihat tuh orang-orang sholat, dia malah keluyuran dengan mobilnya. Tapi lumayan juga sekarang semenjak Pak Haji Mustafa kaya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi cari uang pinjaman. Nah, Pak Haji Mustafa itu dengan senang hati memberi berapapun uang yang kita pinjam. Masa sih? Coba aja kalau nggak percaya. Nih buktinya. Orang-orang di pasar juga banyak yang minjem sama Pak Haji.